Gila, gila, gila. Anak ini ngebunuh sahabatnya sendiri karena kesal dimaki-maki saat bermain Mobile Legends. Peristiwa ini tepatnya terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Ada seseorang pemuda yang berasal dari daerah Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang bernama M. Imron. Korban daripada si Imron ini bernama Redi Setio. Jadi cuy, Imron dan si Setio ini meninggalkan daerah Jabung untuk mengadu nasib mereka ke Kota Malang. Di Malang, mereka berdua ini diketahui bekerja di salah satu perusahaan servis AC atau bengkel AC ya cuy, yang tepatnya berada di Jalan Letjen S. Parman, Malang. Dan diketahui kalau tempat kerja mereka ini memiliki sebuah mes gitu loh cuy. Jadi tingkat 2 tempat bekerjanya mereka, yang bawah ini bengkel, yang atas ini mes buat mereka tinggali gitu loh. Mereka berdua ini juga satu kamar cuy. Kerja di sana itu tinggal di mesnya juga satu kamar. Pada suatu hari nih ya, selepas kerja mereka ini melepaskan penat mereka gitu loh. Ya main game, ngopi, gitu-gitulah. Main bareng lah mereka ini cuy. Main game yang namanya Mobile Legends. Imron ini yang waktu itu masih berusia 18 tahun. Setiap kali dia bermain sama si Setio, dia ini bisa dianggap ya nggak terlalu jago gitu loh cuy, karena permainannya kurang bagus, sehingga hasil dari pertandingan permainan mereka itu selalu saja kalah. Dan di sisi lain, Setio yang memiliki kemampuan bermain yang lebih baik daripada si Imron kerap mengejek-ejek Imron cuy. Jadi dibacotin si Imron ini karena dia mungkin noob ya cuy ya. Karena mungkin kesel ya, kayak setiap gua main masa gua yang gendong, kayak dibacotin gitulah, kayak lu gak enak gak usah main kayak gini dibacotin lah pokoknya cuy. Dan itu nggak sekali dua kali doang, itu berkali-kali cuy. Awalnya si Imron ini diam cuy, tapi siapa sangka di balik kediamannya dia ini ternyata dia menyimpan dendam yang sangat-sangat besar terhadap si Setio. Tepatnya pada 2 September tahun 2020, Imron pun tidak sanggup lagi untuk membendung emosinya. Keduanya ini saling adu mulut perkara game cuy, cekcok, bertengkar lah mereka ini awalnya. Sampai-sampai di antara mereka ini udah nggak akur gitu loh cuy, meskipun mereka tinggal satu kamar, tapi ya udah nggak sapa-sapaan, udah saling diem gitu loh. Tepatnya pada pukul 7, Imron yang sudah tidak bisa mengendalikan emosinya, dia turun dari lantai 2 menuju lantai 1 untuk mengambil sebuah palu di perkakas bengkelnya, dan kembali lagi ke lantai 2 untuk menghampiri Setio yang kala itu sedang bersantai cuy. Pas udah sampai di lantai 2, Imron pun langsung menghantamkan palu yang dia bawa tepat mengenai kepala Setio dan dilakukan secara brutal dan berulang-ulang kali. Pukulan pertama diketahui mendarat tepat di ubun-ubunnya si Setio, dan tetap Imron lanjutkan sampai dia memukul bagian tengkorak belakangnya. Setio yang sudah pasrah dan tidak tahu harus bagaimana, dia pun menggerang kesakitan. Bener-bener disiksa cuy. Udah gak karu-karuan banget kondisinya, udah bener-bener bocor kepalanya. Dia ini masih sempet buat berusaha melarikan diri gitu loh dalam keadaan dia yang udah bercucuran darah. Tapi Imron pun tidak melepaskan Setio dan menghantamkan palunya lagi tepat mengenai lengan kanannya. Akhirnya Setio pun jatuh dan Imron pun kembali memukulinya secara membabi buta, dimana pukulan terakhir dia lontarkan tepat mengenai dadanya hingga akhirnya tidak bernyawa. Setelah melakukan kejadian tersebut, diketahui kalau Imron ini sempat ingin melarikan diri dan memutuskan untuk bersembunyi di area persawahan. Namun karena kerja cepat dari pihak kepolisian, akhirnya Imron berhasil diamankan 36 jam setelah kejadian tersebut terjadi. Saat ditangkap oleh pihak kepolisian, dia mengungkapkan kekesalannya atas sahabatnya tersebut dan dia dinyatakan bersalah dan divonis 13 tahun penjara.